Alina Damayanti adalah definisi wanita sukses di usianya yang baru menginjak 34 tahun. Sebagai direktur operasional di sebuah firma konsultan teknologi multinasional, harinya dipenuhi dengan rapat tingkat tinggi, analisis data yang rumit, dan pengambilan keputusan yang bisa memengaruhi nasib ratusan karyawan. Ia adalah wanita yang terbiasa memegang kendali. Otaknya bekerja secara sistematis dan logis. Namun, semua logika itu seakan menguap setiap kali ia melangkahkan kakinya melewati pintu mahoni rumah mewah mereka di kawasan elit selatan Jakarta. Di sanalah dunianya berubah. Dari seorang direktur menjadi seorang istri. Istri dari Bagas Pramudya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Alina tiba di rumah saat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 8. Aroma masakan dari dapur menyambutnya. Sebuah kemewahan langka yang selalu disediakan Bagas. Suaminya itu, yang usianya 2 tahun lebih tua, menyambutnya dengan senyum hangat yang dulu selalu berhasil meluluhkan semua kepenatan Alina. "Sudah pulang, sayang? Capek ya?" Sapa Bagas, mengambil tas kerja dari tangan Alina dan menaruhnya di meja konsol. Ia mengenakan kaos polo santai dan celana pendek. Terlihat nyaman seolah telah menghabiskan sepanjang hari di rumah. Seperti biasa. Rapat anggaran tidak pernah menyenangkan. Jawab Alina sambil melonggarkan ikatan syal di lehernya. Matanya menyapu ruang tengah yang luas. Televisi layar lebar menyala tanpa suara, menampilkan pertandingan sepak bola. Di meja kopi, konsol permainan video tergeletak di samping cangkir kopi yang sudah dingin. "Aku sudah siapkan makan malam. Sup iga kesukaanmu," kata Bagas, menuntunnya ke meja makan. Di permukaan, semuanya terlihat sempurna. Seorang suami yang perhatian, rumah yang megah, dan kehidupan yang mapan. Namun, selama 6 bulan terakhir, Alina merasakan adanya retakan-retakan kecil yang tak kasat mata namun terasa tajam di fondasi pernikahan mereka. Retakan itu muncul dalam bentuk keheningan yang canggung, tatapan mata yang terlalu cepat beralih, dan getaran ponsel yang segera dibalik saat ia mendekat. Malam itu, retakan itu terasa semakin nyata. Saat mereka sedang makan, ponsel Bagas yang tergeletak di meja bergetar dan layarnya menyala. Refleks Alina menangkap sebuah nama sebelum Bagas dengan sigap menyambar ponsel itu dan membalikannya. Proyek baru. Jantung Alina berdesir tidak nyaman. Bukan karena nama itu sendiri, tapi karena cara Bagas merebut ponsel itu seolah benda itu adalah granat yang siap meledak. "Siapa?" tanya Alina, berusaha menjaga suaranya tetap netral. "Oh, ini Rahmat, mitra potensial untuk proyek baru yang sedang aku rintis." "Biasa, follow up," jawab Bagas sedikit gugup, lalu dengan cepat memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Alina tidak melanjutkan. Ia tahu Bagas sedang merintis sebuah usaha di bidang event organizer setelah usaha sebelumnya yang juga didanai Alina gagal total. Ia ingin percaya pada suaminya. Ia sangat ingin mempercayainya. Maka, ia memilih untuk menelan kejanggalan itu bulat-bulat. Seperti ia menelan kuah sup iga yang malam itu terasa hambar di lidahnya. Kecurigaan itu ia pendam dalam-dalam hingga beberapa hari kemudian, saat Bagas mendatanginya di ruang kerja pribadinya. Alina sedang memeriksa beberapa dokumen penting. Kacamatanya bertengger di ujung hidung. Bagas masuk, membawakan secangkir teh hijau, dan duduk di kursi di hadapan Alina dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. "Ada yang mau aku bicarakan, Lin. Ini penting." Mulainya, Alina melepas kacamatanya, memberikan perhatian penuh. "Ada apa, Mas?" Bagas menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan pidato yang sepertinya sudah ia latih. "Usaha yang sedang aku rintis ini sekarang ada di titik krusial. Aku dapat tawaran kemitraan strategis yang bisa membuat perusahaan kita melesat. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Mitra ini punya jaringan yang sangat luas, tapi dia minta komitmen." "Komitmen seperti apa?" tanya Alina. Insting bisnisnya langsung menyala. "Komitmen dana. Mereka mau lihat keseriusan kita. Mereka mau kita melakukan ekspansi cepat, buka kantor yang lebih representatif, rekrut tim inti yang solid. Ini momentum pasar. Sayang, kalau kita lewatkan sekarang, kita akan menyesal."
Alina mengernyitkan dahi. Berapa dana yang kamu butuhkan? Bagas menatap lurus ke mata Alina, mengucapkan sebuah angka yang membuat Alina terdiam sejenak. 500 juta rupiah. 500 juta. Angka itu bukan angka yang kecil, bahkan untuk Alina sekalipun. Itu adalah uang hasil kerja kerasnya. Bonus tahunan yang baru saja ia terima. Instingnya sebagai seorang profesional berteriak agar ia meminta proposal bisnis yang detail, proyeksi keuangan, dan profil mitra yang jelas. Mas, itu jumlah yang sangat besar. Boleh aku lihat proposal detailnya? Siapa nama mitranya? Mungkin aku kenal atau bisa bantu cek latar belakangnya, ujar Alina, mencoba seobjektif mungkin. Wajah Bagas langsung berubah masam. Kenapa kamu selalu seperti ini? Selalu meragukanku. Seolah aku ini tidak becus mengurus bisnis. Ini masih tahap negosiasi sensitif. Aku tidak bisa membuka semua kartu sekarang. Ini soal kepercayaan. Alina, kepercayaanmu pada suamimu. Aku melakukan ini semua untuk siapa? Untuk kita. Supaya aku bisa berdiri sejajar denganmu. Supaya aku tidak terus-menerus merasa seperti benalu di hidupmu sendiri. Kata-kata terakhir itu menusuk tepat di jantung pertahanan Alina. Rasa bersalah. Bagas sangat pandai memainkannya. Alina tahu ia adalah pencari nafkah utama. Dan ia tahu itu terkadang melukai ego suaminya. Mungkin ini memang kesempatannya untuk membuktikan diri. Mungkin kecurigaannya selama ini hanyalah paranoia dari seorang istri yang terlalu lelah bekerja. Malam itu, Alina berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamarnya yang tinggi. Di sampingnya, Bagas sudah tertidur pula setelah mendapatkan janji bahwa Alina akan membantunya. Alina meraih tabletnya, membuka aplikasi perbankan. Jarinya melayang di atas layar. Ragu-ragu. 500 juta rupiah. Untuk sebuah proyek baru, yang detailnya ia tidak tahu. Untuk seorang mitra bernama Rahmat yang ia tidak pernah dengar sebelumnya. Untuk seorang suami yang belakangan terasa seperti orang asing. Dengan sebuah helaan napas panjang yang terasa berat, ia mengetikkan nominal itu. Memasukkan serangkaian kata sandi yang rumit, lalu menekan tombol konfirmasi. Notifikasi di layar menunjukkan transaksi berhasil. 500 juta rupiah telah berpindah dari rekening hasil jerih payahnya ke rekening pribadi Bagas Pramudya. Di keheningan malam itu, Alina tidak merasakan kelegaan seorang istri yang mendukung suaminya. Yang ia rasakan adalah sebuah simpul dingin yang mengikat erat perutnya. Simpul ketakutan. 2 minggu berlalu sejak malam transfer dana itu. Simpul di perut Alina tidak pernah benar-benar terurai. Malah semakin mengencang setiap harinya. Bagas menjadi semakin sibuk, atau setidaknya, itu yang ia katakan. Rapat dengan investor. Survei lokasi kantor baru, bertemu vendor, menjadi alasan-alasan yang keluar dari mulutnya hampir setiap malam. Ia pulang larut, seringkali dengan aroma parfum wanita yang samar namun asing, yang ia klaim sebagai aroma parfum klien wanitanya. Alina mencoba untuk tidak peduli, mencoba fokus pada pekerjaannya, namun benih kecurigaan yang telah disiram dengan uang 500 juta itu kini tumbuh menjadi pohon berduri yang mencakar-cakar hatinya. Pemicunya datang pada hari Sabtu sore. Alina baru saja kembali dari sesi yoga ketika ia melihat tagihan kartu kredit gabungan mereka tergeletak di meja kerjanya. Biasanya Bagas yang menyembunyikan surat itu dan hanya memberitahukan totalnya. Namun kali ini petugas kebersihan mungkin salah meletakkannya. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Alina membukanya. Matanya memindai barisan angka dan nama-nama toko, restoran, bensin, supermarket. Semuanya tampak normal, hingga satu baris tulisan membuatnya berhenti bernapas sejenak. Toko perhiasan Abadi Jaya, 27.500.000 rupiah. Tanggal transaksinya adalah 3 hari yang lalu, pada jam makan siang. Alina mencoba mengingat-ingat. 3 hari yang lalu, ia tidak menerima hadiah perhiasan apapun. Ulang tahunnya masih lama. Ulang tahun pernikahan mereka juga sudah lewat. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin Bagas membelikannya sebagai kejutan. Tapi instingnya berkata lain.
Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil ponselnya. Bukan untuk menelepon Bagas, tapi untuk menelepon seseorang yang bisa memberinya jawaban pasti, bukan kebohongan yang manis. Ia menelepon Ratna, pengacara sekaligus teman lamanya. Ratna, aku butuh bantuanmu. Aku butuh rekomendasi detektif swasta. Yang terbaik dan paling bisa dipercaya, kata Alina langsung ke intinya. Suaranya terdengar datar menahan gejolak. Di seberang telepon, Ratna terdiam sejenak, mengerti bahwa permintaan seperti ini bukanlah tanpa alasan yang sangat serius. Aku punya satu nama. Pak Tirtayasa. Aku akan kirim kontaknya. Alina, kamu baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah aku tahu kebenarannya, jawab Alina, lalu menutup telepon. Pertemuan dengan Pak Tirtayasa diatur di sebuah kedai kopi yang tidak terlalu ramai di pinggiran kota, jauh dari tempat-tempat yang biasa Alina kunjungi. Pria parubaya itu memiliki penampilan yang tidak mencolok, dengan sorot mata yang tajam dan tenang. Alina menceritakan semuanya secara ringkas dan profesional, seolah sedang memaparkan sebuah kasus bisnis. Ia memberikan foto Bagas, nomor plat mobilnya, jadwal hariannya yang ia ketahui, dan kecurigaannya. Ia tidak menangis. Air matanya terasa kering, beku di dalam hatinya. Saya ingin tahu kemana saja dia pergi, dengan siapa dia bertemu, dan untuk apa uang 500 juta itu sebenarnya digunakan, kata Alina di akhir penjelasannya. Saya mau fakta, Pak, bukan asumsi. Pak Tirtayasa mengangguk. Saya mengerti, Bu Alina. Beri saya waktu 3 hari untuk laporan awal. 3 hari berikutnya adalah 3 hari terpanjang dalam hidup Alina. Ia bekerja seperti robot, menghadiri rapat dengan pikiran melayang, dan pulang ke rumah dengan senyum palsu yang menempel di wajahnya saat berhadapan dengan Bagas. Pada hari keempat, sebuah email masuk ke dalam kotak masuk pribadinya. Subjeknya, laporan awal, kasus BP. Dengan jantung berdebar kencang, Alina mengunci pintu ruang kerjanya. Ia membuka lampiran file yang diproteksi kata sandi. Isinya adalah serangkaian foto dan catatan waktu. Foto pertama menunjukkan Bagas memasuki sebuah mall, bukan untuk bertemu klien, melainkan untuk menjemput seorang wanita muda berwajah polos yang mengenakan dress longgar. Foto-foto berikutnya lebih menyakitkan. Bagas dan wanita itu makan siang sambil bergandengan tangan. Tawa wanita itu terlihat begitu lepas. Kemudian, foto mereka memasuki sebuah toko perlengkapan bayi. Dan yang paling menghancurkan, foto mereka berdua keluar dari sebuah gedung klinik yang papan namanya terbaca jelas. Klinik Kandungan Dr. Anindita, SPOG. Wanita itu, yang diidentifikasi oleh Pak Tirtayasa sebagai Ranti Lestari, memegang sebuah map hasil pemeriksaan dengan senyum bahagia, sementara Bagas merangkulnya dengan protektif. Napas Alina tercekat di tenggorokannya. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Jadi ini, proyek baru, itu. Ini, investasi masa depan, itu. Seorang wanita lain. Seorang anak yang bukan anaknya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Tirtayasa. Laporan lanjutan menyusul besok, Bu. Kami menemukan jejak transfer dana besar dari rekening Pak Bagas untuk uang muka sebuah rumah di kawasan Cibubur. Cibubur. Rumah baru. Untuk keluarga barunya. Saat itu juga, benteng pertahanan yang dibangun Alina selama berminggu-minggu runtuh berkeping-keping. Tubuhnya luruh dari kursi, dan ia terduduk di lantai yang dingin. Tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah isak tangis tanpa suara yang mengoyak tubuhnya dari dalam. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir deras, membasahi wajahnya, membawa serta rasa sakit, penghinaan, dan patah hati yang begitu dalam. Pria yang ia cintai, yang ia dukung dengan seluruh jiwa dan hartanya, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling keji. Ia bukan hanya menduakan cintanya, tapi juga merampok hasil kerja kerasnya untuk membangun surga bagi wanita lain. Malam itu, di dalam ruang kerja yang mewah dan sunyi, Alina menangisi puing-puing mahligai pernikahannya. Fase berduka Alina tidak berlangsung lama. Setelah 2 hari membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan yang pekat, sesuatu di dalam dirinya berubah.
Air mata yang mengering digantikan oleh kilatan baja di matanya. Rasa sakit yang membakar hatinya bertransformasi menjadi energi dingin yang terfokus. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kamar mandi. Wajah yang sembab dengan mata bengkak. Ini bukan dirinya. Dirinya bukanlah korban yang pasrah. Ia adalah Alina Damayanti, seorang pejuang yang tidak akan menyerah begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Bagas dan wanita itu membangun kebahagiaan mereka di atas reruntuhan hidupnya. Pagi itu, ia tidak lagi menghubungi Ratna sebagai teman, tetapi sebagai klien. Ia datang ke kantor firma hukum Ratna Orekan dengan penampilan yang berbeda. Ia mengenakan setelan kerja berwarna hitam yang tajam, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dirias sempurna untuk menutupi sisa-sisa kesedihan. Di tangannya, ia membawa sebuah tas laptop dan sebuah map tebal. Ratna menyambutnya di ruang rapat yang berjendela kaca besar. "Lin, aku turut prihatin," katanya tulus. Alina mengangguk singkat, menaruh map tebal itu di atas meja. "Aku tidak butuh simpati, Ratna. Aku butuh strategi." Ia membuka map itu. Di dalamnya ada laporan lengkap dari Pak Tirtayasa, termasuk foto-foto, identitas Ranti, alamat klinik kandungan, hingga bukti awal pembelian rumah di Cibubur. Di sampingnya, ia meletakkan laptopnya dan membuka sebuah file spreadsheet. "Ini adalah rekapitulasi semua aset atas namaku. Rumah yang kami tinggali, lunas, atas namaku. 2 mobil, BPKB atas namaku. Ini adalah rincian dana yang aku transfer ke Bagas selama 5 tahun terakhir untuk modal usaha yang tidak pernah berhasil. Totalnya hampir 2 miliar rupiah. Dan ini," Alina menunjuk satu baris paling atas, "adalah bukti transfer 500 juta yang terbaru. Uang yang kini ia gunakan untuk membelikan rumah dan menikahi selingkuhannya." Ratna, seorang pengacara perceraian yang sudah melihat berbagai macam drama rumah tangga, menatap dokumen-dokumen itu dengan takjub. Kliennya kali ini bukan korban yang bingung, melainkan seorang jenderal yang sudah siap berperang dengan amunisi lengkap. "Apa yang kamu inginkan, Alina?" tanya Ratna, suaranya serius. "Aku mau semuanya kembali. Setiap sen yang menjadi hakku." "Tapi itu saja tidak cukup," jawab Alina, matanya menatap tajam. "Aku tidak mau bercerai diam-diam. Aku mau mereka merasakan apa yang aku rasakan. Penghinaan. Kehancuran. Aku mau semua orang yang memuja Bagas sebagai pria sukses dan suami idaman tahu siapa dia sebenarnya. Aku mau keluarganya, yang selama ini hidup dari uangku sambil tersenyum manis di depanku, ikut merasakan kejatuhannya." Ratna bersandar di kursinya. Itu rencana yang sangat agresif. Bisa menjadi bumerang jika tidak dieksekusi dengan sempurna. "Karena itu aku datang padamu," sahut Alina. "Aku punya ide. Biarkan pernikahan itu terjadi. Biarkan mereka merasa sudah menang. Biarkan mereka mengundang semua teman dan kerabat untuk menyaksikan kebahagiaan palsu mereka." Alina mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya pelan namun penuh penekanan. "Dan di hari akad nikahnya, saat ijab kabul akan diucapkan, aku akan datang. Aku akan hadir sebagai istri sahnya dan membongkar semuanya di hadapan semua orang. Di saat mereka berada di puncak kebahagiaan, aku akan menarik karpet dari bawah kaki mereka." Ratna terdiam, memproses keberanian dan kekejaman rencana itu. Itu adalah strategi bumi hangus. Berisiko tinggi, tetapi jika berhasil, dampaknya akan sangat menghancurkan bagi pihak lawan. "Jika kita mau melakukan ini, kita harus bergerak tanpa celah," kata Ratna akhirnya, semangatnya sebagai pengacara tertantang. "Kita kumpulkan semua bukti kepemilikan. Akta jual beli rumah, BPKB mobil, bukti transfer bank selama bertahun-tahun. Kita siapkan surat somasi, gugatan cerai, dan permohonan sita aset. Semuanya harus siap dalam satu map untuk dieksekusi pada hari haji." Sejak hari itu, kehidupan ganda Alina dimulai. Di rumah, ia adalah istri yang mulai memaklumi kesibukan suaminya. Sesekali bertanya tentang proyek, itu dengan nada datar yang disalahartikan Bagas sebagai tanda kepasrahan. Di luar rumah, ia adalah seorang arsitek pembalasan.
Setiap malam, setelah Bagas tertidur, ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya. Mencetak laporan rekening koran dari 5 tahun lalu, menyusunnya secara kronologis. Ia menyorot setiap transfer dengan tulisan, uang sekolah keponakan, biaya rumah sakit ibu mertua, modal usaha Bagas ketiga, cicilan mobil ayah mertua. Setiap lembar kertas yang ia cetak terasa seperti serpihan jiwanya yang ia kumpulkan kembali. Proses itu menyakitkan, membuka kembali luka-luka lama tentang betapa bodohnya ia, betapa butanya ia oleh cinta. Namun, setiap dokumen yang berhasil ia kumpulkan juga memberinya kekuatan. Ini bukan lagi hanya tentang uang. Ini tentang harga dirinya yang telah diinjak-injak. Suatu hari, ia menemukan sebuah kotak tua di bagian bawah lemari. Isinya adalah album foto pernikahan mereka. Ia menatap foto dirinya dan Bagas yang tersenyum bahagia di pelaminan. Wanita di foto itu tampak begitu naif, penuh harapan. Alina mengelus foto itu dengan ujung jarinya, bukan dengan kerinduan, tetapi dengan perasaan kasihan pada dirinya yang dulu. Ia tidak membuang album itu. Sebaliknya, ia mengambil satu foto terbaik mereka berdua dan memasukkannya ke dalam map tebal yang kini ia beri label, Proyek Akad Nikah. Foto itu akan menjadi bagian dari presentasinya nanti. Sebuah pengingat visual bagi semua orang tentang pengkhianatan yang telah terjadi. Di akhir minggu ketiga, map itu sudah setebal kamus. Semua amunisi telah terkumpul. Rencana telah dimatangkan bersama Ratna. Alina menatap tumpukan dokumen di depannya. Wajahnya tenang, hatinya dingin. Wanita yang menangis di lantai ruang kerjanya beberapa minggu lalu telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang eksekutor yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan vonisnya. Dan vonis itu akan dijatuhkan di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi suaminya. Panggung sandiwara telah didirikan, dan Alina kini adalah aktris utamanya. Ia memainkan perannya dengan begitu sempurna hingga Bagas, yang menganggap dirinya sutradara ulung dalam drama ini, tidak menyadari bahwa naskahnya telah ditulis ulang oleh pemeran utama wanita. Alina tidak lagi menghindar atau bersikap dingin. Sebaliknya, ia menampilkan fasad ketertarikan yang terkendali, sebuah topeng yang membuat Bagas dan keluarganya lengah. Suatu pagi di akhir pekan, Alina sengaja bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia menata nasi goreng dengan telur mata sapi di atas meja makan, persis seperti yang disukai Bagas. Ketika Bagas turun dengan wajah masih mengantuk, ia tampak terkejut sekaligus senang. "Tumben, sayang, kamu nggak ada jadwal lari pagi?" tanya Bagas, duduk di kursi dan langsung menyendok nasi goreng. "Lagi malas. Tiba-tiba ingin sarapan santai saja di rumah," jawab Alina dengan senyum tipis. Ia menuangkan kopi untuk Bagas. Setelah beberapa saat hening yang nyaman, Alina memulai aktingnya. "Gimana, Mas? Proyek barumu? Pasti sibuk sekali ya sampai sering pulang malam." Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan nada tenang tanpa sedikit pun tuduhan, adalah musik di telinga Bagas. Ia menelan makanannya dengan cepat. Semangatnya timbul untuk memamerkan kebohongannya. "Oh, lancar sekali. Kamu tahu, mitra dari Singapura ini benar-benar prospektif. Sangat detail. Makanya aku harus bolak-balik ikutin maunya mereka. Siapkan data, presentasi. Ini lagi penjajakan intensif sebelum mereka benar-benar suntik dana besar. Doakan saja ya." "Pasti aku doakan," jawab Alina datar. "Semoga semua kerja kerasmu terbayar." Bagas tersenyum puas. Ia merasa telah berhasil meyakinkan Alina. Istrinya yang dulu kritis kini tampak pasrah dan mendukung. Mungkin sudah lelah dengan pekerjaannya sendiri dan menyerahkan urusan investasi padanya. Kepercayaan diri Bagas melambung tinggi. Begitu tinggi, hingga ia melakukan kesalahan fatal beberapa jam kemudian. Saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, ponsel Bagas berdering. Nama, Ibu, tertera di layar. Dengan kepercayaan diri yang baru, ia menekan tombol pengeras suara, seolah ingin menunjukkan pada Alina betapa ia adalah anak yang berbakti dan transparan. "Halo, Bu. Ada apa?" Sapa Bagas. "Gas, ini loh.
Suara ibunya terdengar sedikit panik dari seberang. Vendor catering untuk acara syukuran keluarga besar nanti itu loh. Minta tambahan uang muka. Katanya harga daging sama bahan-bahan lain lagi naik gila-gilaan. Kalau tidak dilunasi segera, mereka tidak bisa jamin ketersediaan bahannya. Alina, yang pura-pura fokus membaca majalah, bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang tenang dan teratur. Acara syukuran. Sebuah sandi yang begitu kentara untuk sebuah pesta pernikahan. Bagas melirik ke arah Alina. Wajahnya langsung dipasangi ekspresi bersalah yang sudah terlatih. Berapa, Bu? 20 juta lagi. Gas. Ibu pusing sekali ini. Keluh sang ibu. Bagas mematikan pengeras suara dan menoleh sepenuhnya pada Alina. Sayang, maaf sekali lagi. Ibu butuh dana lagi untuk acara syukuran keluarga. Katanya mendadak sekali. Cuma 20 juta. Kok? Nanti aku pasti ganti kalau proyekku yang ini sudah cair. Kasihan ibu kalau stres. Alina menutup majalahnya perlahan. Ia menatap Bagas, bukan dengan tatapan curiga, melainkan dengan tatapan penuh pengertian palsu. Ini adalah umpan yang ia tunggu-tunggu. Oh, tentu saja. Urusan ibu harus diutamakan. Kasihan beliau kalau sampai pusing memikirkan ini, kata Alina dengan suara lembut. Kemudian, ia melancarkan gerakannya. Tapi jangan pakai uangmu, Mas. Simpan saja untuk keperluan proyekmu. Biar aku saja yang transfer langsung ke vendornya. Lebih praktis, kan? Minta saja nomor rekening vendornya ke ibu. Bagas terdiam sejenak. Rencananya adalah meminta uang tunai atau transfer ke rekeningnya. Lalu ia akan membayar vendor dengan harga yang sudah ia markup. Rencana Alina ini lebih efisien, namun memotong jalur keuntungannya. Tapi ia tidak bisa menolak. Menolak akan terlihat sangat aneh. Ide bagus. Sayang, kamu memang solutif sekali, kata Bagas, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Ia segera menelepon ibunya kembali untuk meminta nomor rekening vendor. 5 menit kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Alina dari Bagas, berisi nama bank dan nomor rekening atas nama Berkah Catering. Tanpa banyak bicara, Alina membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan melakukan transfer. Ia bahkan menunjukkan layar transaksi berhasil pada Bagas. Sudah ya, Mas. Sampaikan ke ibu. Jangan khawatir lagi, katanya. Malam itu, di dalam kesunyian ruang kerjanya, Alina kembali menyalakan printernya. Selembar kertas berisi bukti transfer 20 juta rupiah untuk Berkah Catering keluar. Ia mengambil kertas itu, merasakan teksturnya yang nyata. Ini bukan lagi hanya soal pengkhianatan emosional. Ini adalah penipuan finansial yang terencana dan melibatkan seluruh keluarga. Ia membuka binder tebalnya yang berlabel Proyek Akad Nikah. Dengan tangan yang mantap, ia memasukkan bukti transfer itu ke halaman paling belakang. Binder itu terasa semakin berat, semakin padat berisi kebohongan-kebohongan mereka. Dan setiap kebohongan itu akan menjadi pemberat yang menenggelamkan mereka semua. Waktu berjalan dengan ritme yang aneh. Bagi Bagas, waktu terasa berjalan cepat menuju hari kebahagiaannya. Bagi Alina, waktu merayap pelan. Setiap detiknya terasa mempertajam bilah pedang yang akan ia ayunkan. Ia terus memainkan perannya sebagai istri yang suportif namun sedikit menjaga jarak. Sebuah sikap yang Bagas tafsirkan sebagai tanda bahwa Alina sudah menyerah pada pernikahan mereka dan hanya tinggal menunggu waktu untuk berpisah secara baik-baik. Bagas semakin ceroboh, semakin tidak peduli untuk menutupi jejaknya. Hingga suatu hari, kecerobohan itu memberikan Alina potongan puzzle terakhir yang ia butuhkan. Bagas memutuskan untuk membawa mobil sport 2 pintu yang biasa ia pakai ke salon mobil untuk perawatan menyeluruh. Biar kinclong lagi. Sayang, mau ketemu klien penting, harus representatif, katanya pada Alina pagi itu. Sore harinya, saat mobil itu kembali diantar ke rumah, Bagas sedang tidak ada. Alina yang menerimanya. Sebelum menyerahkan kunci, petugas salon mobil memberikan beberapa barang yang mereka amankan dari laci dashboard. Ada beberapa kartu tol, kacamata hitam, dan sebuah majalah bisnis.
Alina mengucapkan terima kasih dan membawa barang-barang itu ke dalam. Ia meletakkannya di atas meja dapur. Tidak terlalu peduli pada awalnya. Namun saat hendak memindahkan majalah itu ke rak, sesuatu yang kaku terselip di dalamnya terjatuh ke lantai. Sebuah kartu undangan. Alina membungkuk untuk mengambilnya. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Kertasnya tebal berwarna krem, dengan ukiran sulur berwarna emas yang berkilauan di tepinya. Dengan tangan yang mulai dingin, ia membacanya. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bermaksud menyelenggarakan syukuran dan akad nikah putra-putri kami. Bagas Pramudya, putra tercinta dari Bapak Hartono O Ibu Ida Pramudya. Dengan Ranti Lestari, putri tercinta dari Bapak Suryas Ibu Wati. Di bawahnya, tertera tanggal, waktu, dan lokasi gedung serbaguna yang mewah di pusat kota. Tanggalnya adalah hari Sabtu, 2 minggu dari sekarang. Nama Alina tidak ada di sana. Seolah ia tidak pernah ada. Ia telah dihapus dari narasi kehidupan pria itu. Yang lebih menyakitkan adalah nama orang tua Bagas, Bapak Hartono dan Ibu Ida, terpampang dengan bangga sebagai pihak yang mengundang. Orang-orang yang selama ini ia hormati seperti orang tuanya sendiri, yang biaya pengobatannya ia tanggung, yang setiap hari raya ia kirimi hadiah terbaik, ternyata adalah konspirator utama dalam pengkhianatan ini. Alina tidak berteriak. Ia tidak merobek undangan itu. Ia hanya berdiri mematung di dapur, memegang bukti fisik penghapusannya. Udara terasa berat, dan ia butuh pegangan pada meja agar tidak jatuh. Ini berbeda dari laporan detektif atau data perbankan. Ini adalah pernyataan resmi. Pernyataan bahwa ia tidak berarti apa-apa. Ia membawa undangan itu ke kamarnya. Bukan untuk menangis, tapi untuk berpikir. Ia berjalan ke walk-in closet miliknya yang luas, sebuah ruangan yang lebih besar dari kamar tidur banyak orang. Di salah satu dinding, tergantung foto pernikahan raksasa dirinya dan Bagas. Sebuah kenang-kenangan yang ia simpan karena terlalu berat untuk diturunkan sendirian. Ia menatap wajahnya di foto itu. Wajah wanita muda yang penuh cinta dan harapan. Lalu ia menatap kembali undangan di tangannya. Kontras itu begitu brutal, begitu menyakitkan. Gelombang kemarahan yang dingin dan hening menyapu dirinya. Ini bukan lagi sekadar mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ini adalah tentang merebut kembali eksistensinya. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia mengeluarkan ponselnya. Ia tidak meributkan hal ini pada Bagas. Itu akan merusak segalanya. Sebaliknya, ia meletakkan undangan itu di atas meja riasnya yang bercahaya, dan mengambil fotonya dari berbagai sudut dengan resolusi tertinggi. Foto itu, bukti pengkhianatan paling visual, langsung ia kirimkan ke email Ratna, pengacaranya. Subjeknya singkat, Hari H. Di badan email, ia hanya menulis satu kalimat. Kita punya tanggalnya. Persiapkan semuanya. Setelah itu, ia dengan hati-hati menyelipkan kembali undangan itu ke dalam majalah dan meletakkannya kembali di antara tumpukan barang dari mobil, persis seperti saat ia menemukannya. Ia tidak mau Bagas curiga sedikit pun. Mulai hari itu, ada yang berubah dari Alina. Ia menjadi lebih tenang, lebih diam. Sebuah ketenangan yang mengerikan. Ketenangan seorang prajurit di parit perlindungan, mendengarkan derap langkah musuh yang mendekat, sambil memeriksa senjatanya untuk terakhir kali. Bagas salah mengartikan ketenangan itu. Ia menganggap Alina sudah apatis, sudah siap melepaskannya, dan itu membuatnya semakin berani dan tidak sabar. Malam itu, Alina tidak bisa tidur. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya yang berisi deretan blazer, kemeja sutra, dan gaun-gaun formal. Matanya tidak tertuju pada pakaian kerjanya. Pikirannya melayang, merancang busana untuk hari persidangannya. Bukan di pengadilan, tapi di sebuah pesta pernikahan. Ia butuh sesuatu yang tak terlupakan. Bukan gaun hitam tanda berkabung. Bukan putih tanda kepasrahan. Ia menginginkan warna merah. Merah delima yang pekat. Warna kekuatan. Warna darah. Warna perhitungan. Hitung mundur telah mencapai titik akhir. Besok adalah hari Sabtu. Hari yang tertera di undangan pengkhianatan itu.
Seluruh kota seolah menahan napas. Atau mungkin hanya perasaan Alina saja. Baginya, udara terasa lebih padat, dan setiap suara terdengar lebih tajam. Pukul 7 malam, ia berada di kantor Ratna. Ini adalah rapat strategi final mereka. Ruangan itu terasa seperti markas komando militer sebelum serangan fajar. Di atas meja mahoni yang besar, tergeletak binder, proyek akad nikah, yang kini sudah sangat tebal. Di sebelahnya, ada beberapa map lain berisi dokumen-dokumen hukum yang sudah ditandatangani dan diberi materai. Kita ulangi sekali lagi, kata Ratna. Suaranya tajam dan fokus. Kamu akan masuk tepat sebelum ijab kabul dimulai. Berjalanlah ke depan. Minta izin pada penghulu untuk bicara. Setelah kamu selesai memaparkan fakta-fakta kunci dan menunjukkan bukti utama, kamu berikan sinyal kepadaku. Aku akan duduk di baris ketiga di sisi kanan. Alina mengangguk. Sinyal itu adalah ia akan melepas syal sutra tipis dari lehernya dan meletakkannya di atas meja. Begitu sinyal diberikan, lanjut Ratna, menunjuk pada asistennya yang duduk di sudut. Tim saya akan langsung menelepon kontak prioritas di pihak bank untuk mengeksekusi pembekuan semua rekening Bagas dan rekening gabungan. Secara bersamaan, kurir kedua yang sudah siaga di luar gedung akan masuk dan menyerahkan map berisi salinan bukti dan surat somasi ini kepada Bapak Surya, ayah Ranti. Gugatan cerai lengkap dengan semua lampiran ini akan langsung didaftarkan secara online pada detik itu juga. Semuanya sinkron. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Alina menatap tumpukan dokumen itu. Itu adalah seluruh kehidupan pernikahannya yang telah didokumentasikan dalam bentuk aset dan pengkhianatan. Ia merasa aneh, seolah melihat kehidupan orang lain. Bagaimana jika mereka panik dan melakukan kekerasan? Timku juga ada di sana. 2 orang pria berbadan tegap yang akan menyamar sebagai tamu. Mereka akan melindungimu. Jangan khawatir. Jawab Ratna menenangkan. Setelah rapat selesai, Alina mengemudi pulang. Jalanan Jakarta terasa lengang. Pukul 9 malam, ponselnya berdering. Nama, Bagas, muncul di layar. Halo, jawab Alina. Suaranya netral. Sayang, aku mau kasih kabar. Aku tidak bisa pulang malam ini, kata Bagas. Terdengar suara keramaian samar di latar belakang. Meeting dengan investor Singapura ini ternyata berlanjut sampai besok pagi sekali. Jadi aku putuskan menginap di hotel dekat lokasi proyek saja, biar besok tidak telat. Kamu tidak apa-apakan sendiri di rumah. Kebohongan itu begitu transparan, begitu malas. Lokasi proyek, itu adalah gedung pernikahan. Investor Singapura, itu adalah keluarganya dan keluarga Ranti. Alina menarik napas pelan. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Semoga sukses untuk acaramu besok. Jawab Alina. Kata, acaramu, ia ucapkan dengan penekanan yang sangat halus, yang tentu saja tidak ditangkap oleh Bagas. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian, kata Bagas sebelum menutup telepon. Kalimat itu menggantung di udara. Istri yang paling pengertian. Alina tertawa kecil tanpa suara. Tawa yang getir. Ia tiba di rumah mewah yang terasa kosong dan dingin itu. Ini adalah malam terakhirnya sebagai istri Bagas Pramudya. Malam terakhir dari sebuah babak hidup yang penuh kepalsuan. Ia tidak panik. Ia tidak merasa cemas. Ia bergerak dengan ketenangan yang nyaris suci. Ia naik ke lantai 2, langsung menuju walk-in closet. Di sana, tergantung sebuah gaun yang baru datang dari desainer sore tadi. Gaun terusan selutut berwarna merah delima pekat, dengan potongan leher asimetris yang elegan dan kuat. Bahannya jatuh dengan sempurna, memancarkan kemewahan yang tidak berlebihan. Ia menyentuh kain itu, dingin dan halus. Kemudian, ia berjalan perlahan menyusuri setiap sudut rumah. Dari ruang tamu dengan sofa mahal yang ia pilih, ke dapur dengan peralatan canggih yang ia beli, hingga ke taman belakang tempat ia pernah merayakan ulang tahun Bagas dengan pesta kejutan. Setiap benda mati di rumah itu seolah menjadi saksi bisu. Saksi kerja kerasnya, dan saksi pengkhianatannya. Langkahnya terhenti di depan sebuah foto pernikahan mereka yang terpasang di dinding ruang keluarga.
Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu, tersenyum begitu lebar dan tulus. Mata wanita di foto itu berkilauan dengan cinta. Alina merasakan gelombang kasihan pada wanita itu, pada dirinya yang dulu. Sedetik, rasa sakit yang familiar itu kembali menyengat hatinya. Sakit karena kehilangan cinta yang ia kira nyata. Namun, bayangan binder tebal di ruang kerjanya dengan cepat memadamkan percikan emosi itu. Ia meraih bingkai foto itu, dan dengan gerakan yang mantap, membalikannya hingga menghadap ke dinding. Babak itu sudah selesai. Ia kembali ke kamarnya dan berdiri di depan cermin besar. Ia tidak sedang mengagumi penampilannya. Ia menatap lurus ke dalam matanya sendiri, mencari sisa-sisa ketakutan atau keraguan. Tidak ada. Yang ada hanyalah lautan tekad yang tenang dan dalam. Badai akan datang besok. Dan ia tidak sedang berlindung dari badai itu. Ia adalah badainya. Ponselnya bergetar di atas meja rias. Pesan dari Ratna. Semua siap. Sampai jumpa besok. Alina mengambil ponselnya dan mengetik balasan singkat. Satu kata yang menyegel takdir banyak orang. Siap. Gedung serbaguna itu telah disulap menjadi sebuah taman surga duniawi. Ribuan bunga mawar putih dan lili menghiasi setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang lembut. Karpet putih tergelar di sepanjang lorong utama, menuju sebuah panggung kecil tempat meja akad diletakkan dengan latar belakang dekorasi kristal yang berkilauan. Para tamu, yang terdiri dari kerabat dan kolega, mengenakan pakaian terbaik mereka, berbisik dan tertawa kecil sambil menikmati alunan musik gamelan yang syahdu. Suasananya sempurna. Di pusat perhatian, Bagas Pramutya duduk dengan gagah. Ia mengenakan setelan beskap berwarna putih gading yang dirancang khusus. Wajahnya berseri-seri memancarkan kebahagiaan seorang pria yang merasa telah memenangkan segalanya. Di sampingnya, Ranti Lestari duduk dengan anggun, mengenakan kebaya yang serasi, riasannya sempurna. Ia terlihat sedikit gugup, jemarinya terus meremas jemari Bagas. Namun senyum bahagia tak pernah lepas dari bibirnya yang dipoles lipstik berwarna lembut. Ia sedang mengandung, dan sebentar lagi ia akan menjadi istri dari pria tampan dan kaya raya yang duduk di sebelahnya. Di barisan paling depan, kedua orang tua Bagas, Hartono dan Ida, duduk dengan dagu terangkat. Senyum puas terukir di wajah mereka. Mereka menyalami tamu-tamu penting dengan bangga, seolah ini adalah pesta penobatan keluarga mereka ke dalam strata sosial yang lebih tinggi. Mereka telah berhasil. Anak laki-laki mereka akan menikah lagi dengan wanita yang akan memberinya keturunan, dan fondasi finansial mereka, yang selama ini ditopang oleh Alina, kini akan diamankan selamanya. Lihat, Pak, bisik Ida pada suaminya. Semua orang penting datang. Bagas benar-benar membuat kita bangga. Di sisi lain, keluarga Ranti juga tampak bahagia, meski sedikit canggung berada di tengah kemewahan yang tidak biasa bagi mereka. Mereka percaya Bagas adalah pengusaha muda yang sukses dan akan menjamin masa depan putri mereka. Penghulu telah duduk di tempatnya, membuka-buka buku catatannya. Mikrofon di depannya sudah menyala. Ia berdeham kecil, bersiap untuk memulai prosesi yang sakral. Suasana menjadi hening, musik gamelan perlahan mereda. Semua perhatian tertuju ke depan. Tepat pada saat itu, saat keheningan mencapai puncaknya, pintu utama ballroom yang tinggi dan berdaun dua itu berayun terbuka. Gerakan itu tanpa suara, namun dampaknya seperti dentuman meriam. Semua kepala secara serempak menoleh ke belakang. Alunan musik yang tersisa berhenti total. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita. Alina Damayanti. Ia tidak masuk dengan tergesa-gesa atau marah. Ia berdiri diam sejenak, membiarkan kehadirannya meresap ke dalam ruangan. Ia mengenakan gaun merah delima yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Warnanya begitu kontras dengan dominasi warna putih dan pastel di dalam ruangan, membuatnya menjadi satu-satunya titik fokus. Riasannya tajam dan elegan, rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian sederhana. Ia tidak terlihat seperti wanita yang patah hati. Ia terlihat seperti seorang ratu yang datang untuk mengambil alih kerajaannya. Wajah Bagas adalah kanvas dari horor yang murni. Senyumnya membeku, lalu luruh.
Warna kulitnya berubah dari cerah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Di sebelahnya, Ranti menatap bingung, tidak mengerti siapa wanita ini dan mengapa kehadirannya menyebabkan reaksi sehebat itu pada calon suaminya. Kedua orang tua Bagas membatu di kursi mereka. Ibu Ida membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya membelalak, seolah melihat hantu dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Para tamu mulai berbisik, menciptakan dengungan rendah yang penuh spekulasi. Siapa wanita itu? Kolega Bagas. Mantan pacarnya. Kenapa dia berpakaian merah? Alina mengabaikan semua itu. Matanya yang dingin dan tajam memindai seisi ruangan, sebelum akhirnya berhenti dan mengunci tatapannya lurus pada Bagas. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Itu bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum predator yang telah berhasil menyudutkan mangsanya. Ruangan yang beberapa detik lalu dipenuhi kebahagiaan itu kini terasa beku dalam keheningan yang mencekam, menunggu langkah sang ratu selanjutnya. Keheningan pecah oleh suara ketukan yang ritmis dan tegas. Klik, klak, klik, klak. Itu adalah suara sepatu hak tinggi Alina yang menapak di lantai marmer saat ia mulai berjalan menyusuri lorong utama. Ia tidak berjalan seperti pengantin. Ia berjalan seperti seorang jaksa penuntut yang mendekati kursi terdakwa. Setiap langkahnya penuh dengan tujuan dan kepastian. Semua mata mengikutinya. Napas semua orang seakan tertahan. Ia berhenti beberapa langkah dari meja akad, menjaga jarak yang sopan namun mengintimidasi. Ia menundukkan kepalanya sedikit ke arah penghulu yang masih tampak bingung. "Assalamualaikum, Bapak Penghulu," sapanya. Suaranya, yang diperkuat oleh akustik ruangan yang hening, terdengar jernih dan tenang. "Maaf saya menginterupsi. Saya mohon izin Anda sebentar. Ada beberapa fakta material yang perlu diketahui oleh Bapak, dan semua yang hadir di sini, sebelum akad ini dilanjutkan. Karena pernikahan ini," ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung, didasarkan pada serangkaian penipuan. Pernyataan itu meledak di tengah keheningan. Dengungan di antara para tamu berubah menjadi gumaman yang lebih keras. Wajah orang tua Ranti berubah dari bahagia menjadi cemas dan bingung. Alina tidak memberi mereka waktu untuk memproses. Ia berbalik sedikit, menghadap ke arah para tamu. Mikrofon nirkabel yang ia genggam, yang disiapkan oleh tim Ratna, ia nyalakan. "Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mungkin banyak yang bertanya siapa saya." Mulainya, suaranya kini memenuhi seluruh ruangan, terdengar mantap tanpa getaran sedikit pun. "Perkenalkan, nama saya Alina Damayanti." Ia berhenti lagi, matanya menyapu wajah-wajah yang menatapnya. Kemudian, ia menjatuhkan bom pertama. "Saya adalah istri sah dari pria yang sedang duduk di depan sana, Bagas Pramudya." Kekacauan meletus. Pekikan tertahan terdengar dari beberapa sudut. Para tamu saling pandang dengan tidak percaya. Di barisan depan, Ibu Ida akhirnya menemukan suaranya. "Bohong. Jangan percaya padanya. Dia wanita gila," teriaknya sambil berusaha berdiri. Namun tubuhnya terlalu lemas karena syok. Alina menatap ibu mertuanya dengan dingin. "Gila? Apakah bukti ini juga gila, Bu?" Saat itu juga, layar proyektor besar di belakang panggung akad, yang seharusnya menampilkan foto-foto romantis Bagas dan Ranti, menyala. Yang muncul adalah sebuah gambar pindaian berkualitas tinggi dari buku nikah mereka. Foto Bagas dan Alina yang tersenyum, lengkap dengan tanda tangan pejabat KUA dan stempel resmi. Salah satu asisten Ratna, yang menyamar sebagai teknisi acara, telah mengambil alih kendali proyektor. Alina melanjutkan. Suaranya tetap tenang namun menusuk. "Kami menikah 5 tahun yang lalu di kota ini. Pernikahan yang sah secara hukum dan agama." Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada orang tua Ranti. Ekspresinya melunak menjadi ekspresi prihatin yang dibuat-buat. "Bapak dan Ibu Surya, saya sungguh turut prihatin. Anda berdua telah ditipu habis-habisan. Putri Anda yang cantik akan dinikahkan dengan seorang pria yang masih terikat pernikahan sah
oleh keluarga yang juga tahu persis status pernikahan putra mereka. Wajah Bapak Surya berubah dari bingung menjadi pucat, lalu memerah karena marah. Alina kembali menatap penghulu. Dan yang terpenting, Bapak Penghulu, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan, bukan hanya karena status mempelai pria, tapi karena mahar dan seluruh biayanya berasal dari dana hasil penipuan terhadap saya. Kini ia menatap lurus ke arah Bagas, yang duduk membeku seperti patung lilin. 2 bulan yang lalu, suami saya, Bagas Pramudya, meminta uang sebesar 500 juta rupiah kepada saya. Ia bilang, itu adalah modal untuk proyek bisnis baru bersama mitra dari Singapura. Sebuah kebohongan. Layar proyektor berganti gambar. Kini menampilkan bukti transfer bank yang jelas. Nama pengirim, Alina Damayanti. Nama penerima, Bagas Pramudya. Jumlah, 500 juta rupiah. Uang itu, hasil kerja keras saya, ternyata ia gunakan sebagai uang muka rumah baru untuknya dan selingkuhannya, serta untuk membiayai seluruh pesta pernikahan yang kita saksikan hari ini. Gedung ini, dekorasi bunga ini, makanan yang sebentar lagi akan Anda santap, bahkan beska putih yang ia kenakan saat ini, semuanya dibayar dari uang saya. Uang istri sahnya. Pada saat itu, 2 orang berpakaian rapi yang sedari tadi duduk di antara tamu, staf dari kantor hukum Ratna, berjalan ke depan. 1 orang dengan hormat menyerahkan sebuah map tebal kepada penghulu. 1 lagi menyerahkan map yang sama kepada Bapak Surya. Bapak Surya merenggut map itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya. Di dalamnya, ada salinan buku nikah Alina dan Bagas, bukti transfer 500 juta, salinan BPKB mobil mewah atas nama Alina yang sering dipamerkan Bagas, hingga salinan sertifikat rumah yang mereka tinggali juga atas nama Alina. Bukti-bukti itu tak terbantahkan. Wajah Bapak Surya berubah menjadi ungu karena amarah yang tak tertahankan. Ia membanting map itu ke lantai. Ranti, di samping Bagas, kini menangis terseduh-seduh, riasannya luntur. Rasa malunya jauh lebih besar daripada rasa sakit hatinya. Bagas sendiri hanya bisa menunduk, tidak berani menatap siapapun. Panggung kebahagiaannya telah berubah menjadi panggung penghakiman, dan ia adalah terdakwa yang sudah terbukti bersalah tanpa bisa membela diri. Di tengah kekacauan yang mulai memuncak, suara tenang Alina kembali membelah udara, menarik semua perhatian kembali padanya. Tapi ini bukan hanya tentang pembatalan sebuah pernikahan, katanya, menatap lurus pada Bagas yang kini gemetar hebat. Matanya, yang tadi dingin dan tajam, kini kosong dari emosi apapun. Seolah ia sedang melihat benda mati. Ini adalah tentang konsekuensi. Dengan gerakan yang pelan dan sangat teatrikal, Alina mengulurkan tangannya ke leher. Ia melepas syal sutra tipis berwarna merah delima yang melengkapi gaunnya. Kain ringan itu melayang sejenak sebelum ia meletakkannya dengan lembut di atas meja kosong di dekatnya. Sinyal telah diberikan. Di barisan ketiga, Ratna, yang telah mengamati semuanya dengan saksama, mengangguk tipis. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan 1 nomor di panggilan cepat. "Jalankan," katanya singkat, lalu menutup telepon. Aksi dan reaksi terjadi nyaris bersamaan. Di kursinya, Bagas, dalam kepanikan yang luar biasa, meraih ponselnya. Mungkin ia ingin menelepon seseorang untuk meminta bantuan, atau mungkin, didorong oleh insting, ia ingin memeriksa benteng pertahanannya yang terakhir, rekening banknya. Para tamu yang berada di dekatnya bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah Bagas berubah dari pucat menjadi kelabu. Matanya membelalak ngeri menatap layar ponselnya. Aplikasi perbankannya menunjukkan pesan yang mengerikan. Rekening dibekukan atas permintaan otoritas. Ia mencoba membuka aplikasi lain untuk kartu kreditnya. Limit Anda telah ditangguhkan. Tali kekuasaan finansialnya, sumber kepercayaan dirinya, telah diputus total dalam 1 detik. Pada saat yang sama, pintu samping ballroom terbuka dan seorang kurir berseragam masuk, menyerahkan map dokumen kepada Bapak Surya, yang masih berdiri gemetar karena marah. Itu adalah surat somasi resmi dari kantor hukum Ratna, menuntut pertanggungjawaban atas penipuan pernikahan. Dan kemudian, neraka benar-benar pecah. "Penipu," raung Bapak Surya.
Amarahnya meledak tak tertahankan lagi. Ia menendang meja akad di depannya hingga terbalik. Piring-piring kecil dan gelas-gelas pecah berantakan di lantai. Kamu sudah menipu anak saya. Mempermalukan keluarga kami di depan semua orang. Ia menerjang ke arah Bagas. Tangannya terkepal, siap melayangkan pukulan. Beberapa kerabat Ranti segera menahannya. Ibu Ranti menjerit histeris lalu jatuh pingsan, menciptakan kepanikan baru. Para tamu undangan, yang tadinya hanya penonton, kini menjadi bagian dari kekacauan. Banyak yang bergegas menuju pintu keluar, sementara yang lain, terutama yang lebih muda, mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam drama yang luar biasa ini. Video penghancuran Bagas Pramutya mulai menyebar secara viral bahkan sebelum acara itu benar-benar berakhir. Ibu Ida, Ibu Bagas, akhirnya berhasil mengumpulkan kekuatannya. Ia berlari ke arah Alina. Wajahnya basah oleh air mata amarah dan penghinaan. Alina, kamu tega sekali. Kamu menghancurkan hidup anakku satu-satunya. Alina tidak mundur. Ia menatap wanita tua itu dengan tatapan kasihan yang dingin. Anda yang menghancurkannya, Bu. Saat Anda mengajarinya bahwa tidak apa-apa hidup dari hasil kerja keras orang lain. Saat Anda ikut menikmati uang saya sambil berkomplot di belakang saya. Sekarang, silakan nikmati hasil dari perbuatan Anda sekeluarga. Kata-kata itu diucapkan dengan tenang, lebih menyakitkan daripada tamparan. Ibu Ida terhuyung mundur, seolah benar-benar tertampar oleh kebenaran. Tugas Alina di sini sudah selesai. Ia tidak perlu tinggal untuk menyaksikan sisa-sisa kehancuran. Pertunjukannya sudah berakhir. Dengan anggun, ia berbalik. Dua pria berbadan tegap yang sedari tadi siaga di dekatnya kini bergerak, mengapitnya di sisi kiri dan kanan, membuka jalan melewati kerumunan yang kacau. Alina berjalan keluar dari ballroom itu tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Ia bisa mendengar teriakan, tangisan, dan suara barang pecah di belakangnya. Namun semua itu terdengar seperti suara dari dunia lain. Dunianya yang lama. Ia mendorong pintu utama dan melangkah keluar, kembali ke bawah sinar matahari yang terang. Ia berhenti sejenak di puncak tangga, menghirup udara siang yang terasa begitu segar dan bersih. Ia menarik napas dalam-dalam, sebuah napas lega yang sepertinya sudah ia tahan selama berbulan-bulan. Perang telah usai. Kemenangannya mutlak. Dan di bawah langit yang biru, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina Damayanti merasa bebas. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti. Dan begitu pula kehidupan Alina Damayanti. Debu dari badai yang ia ciptakan di hari pernikahan itu telah lama mengendap. Dan kini ia menapaki tanah yang baru dan kokoh. Tanah yang ia bangun sendiri. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah yang penuh kenangan pahit itu. Rumah itu telah ia jual, dan semua barang di dalamnya ia sumbangkan. Kini, ia menempati sebuah gria tawang, penthouse, di salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di pusat Jakarta. Dinding kacanya yang terbentang dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota yang tak pernah tidur. Sebuah panorama yang mengingatkannya akan kemungkinan yang tak terbatas. Apartemen itu lebih kecil dari rumah lamanya, namun terasa jauh lebih luas, lebih lapang, tidak ada sudut gelap yang menyimpan kebohongan. Semuanya bersih, modern, dan yang terpenting, 100% miliknya. Pagi itu, Alina duduk di balkonnya yang luas, mengenakan setelan yoga yang nyaman. Secangkir teh melati hangat mengepulkan uap di meja kecil di sampingnya. Di bawah sana, kota Jakarta mulai menggeliat. Ia tidak lagi memulai harinya dengan memeriksa email kantor atau membaca berita bisnis. Ia memulainya dengan keheningan, dengan beberapa menit meditasi untuk dirinya sendiri. Ia telah belajar bahwa kekayaan terbesar bukanlah angka di rekening bank, melainkan kedamaian di dalam hati. Karir Alina semakin meroket. Setelah insiden itu, ia mencurahkan energinya pada pekerjaan dengan fokus yang baru dan tajam. Ia memimpin beberapa proyek paling sukses dalam sejarah perusahaannya, mendapatkan promosi, dan kini namanya semakin disegani di industri teknologi. Namun, ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Ia bekerja karena ia mencintai apa yang ia lakukan,
karena itu memberinya kepuasan intelektual dan kemandirian yang mutlak. Tepat saat ia hendak masuk ke dalam untuk bersiap ke kantor, ponselnya berdering. Nama, Ratna, pengacara, tertera di layar. Alina tersenyum tipis dan menjawabnya. Pagi, Ratna. Ada kabar terbaru? Tanya Alina. Suaranya terdengar ringan. Pagi, Lin. Cuma mau kasih pembaruan terakhir supaya kamu bisa benar-benar menutup buku ini, kata Ratna di seberang. Proses perceraianmu sudah final dan berkekuatan hukum tetap sejak 3 bulan lalu. Sesuai putusan pengadilan, Bagas tidak mendapatkan apa-apa. Harta gonogini nihil, karena semua aset terbukti milikmu sebelum dan selama pernikahan, dan ia tidak memberikan kontribusi apapun. Bagus, jawab Alina singkat. Ada lagi, lanjut Ratna. Nadanya sedikit ragu. Aku dengar beberapa kabar dari kolega. Mungkin kamu tidak tertarik, tapi aku rasa kamu berhak tahu kemana akhir dari semua ini. Aku dengarkan, kata Alina, menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap gedung-gedung yang menjulang di kejauhan. Ratna menarik napas. Bagas dan Ranti benar-benar jatuh. Setelah Ranti melahirkan seorang anak laki-laki, keluarganya tetap tidak mau menerima mereka. Rasa malu karena ditipu di depan umum terlalu besar. Rumah di Cibubur yang uang mukanya dari kamu itu akhirnya ditarik kembali oleh pengembang, karena Bagas tidak mampu melanjutkan cicilan. Menurut informasi terakhir, mereka sekarang tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta. Bagas, yang tidak punya keahlian nyata selain memanipulasi orang, sekarang bekerja serabutan. Kadang jadi kurir paket, kadang jadi pengemudi ojek daring. Jauh dari citra pengusaha sukses yang dulu ia bangun. Alina mendengarkan tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Hanya sebuah pengakuan sunyi bahwa alam semesta punya caranya sendiri dalam menyeimbangkan neraca. Lalu keluarganya? Tanya Alina. Sama hancurnya, jawab Ratna. Tanpa suntikan dana darimu, gaya hidup mereka yang tinggi tidak bisa dipertahankan. Mereka terlilit utang. Rumah keluarga mereka yang diagungkan itu akhirnya harus dijual untuk menutupi utang dan biaya hidup. Bapak dan Ibu Hartono sekarang menumpang di rumah kerabat jauh, hidup dalam kehinaan. Skandal di pesta pernikahan itu menjadi buah bibir yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka kehilangan harta, dan yang lebih penting, mereka kehilangan muka. Keheningan sejenak di antara mereka. Alina memejamkan matanya, merasakan hangatnya mentari pagi di wajahnya. Mereka menuai apa yang mereka tanam, Ratna, kata Alina akhirnya, suaranya tenang. Urusanku dengan mereka semua sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Setelah menutup telepon, Alina tidak langsung bergerak. Ia berdiri dan berjalan ke tepi balkon, memegang pagar kacanya yang dingin. Ia memandang ke bawah, ke jalanan yang sibuk, lalu ke atas, ke langit yang biru cerah. Ia telah kehilangan seorang suami, sebuah keluarga mertua, dan 5 tahun hidupnya dalam ilusi. Tetapi sebagai gantinya, ia telah menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Kekuatannya, martabatnya, dan haknya untuk bahagia. Balas dendam terasa manis sesaat, tetapi kedamaian yang ia rasakan sekarang adalah kebahagiaan yang sejati dan abadi. Sambil tersenyum tulus untuk pertama kalinya pagi itu, Alina membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam apartemennya yang terang benderang. Fajar baru telah menyingsing, tidak hanya di atas kota Jakarta, tetapi juga di dalam hatinya. Dan ia siap menyambut hari itu dengan tangan terbuka. 2 tahun kemudian, gang sempit itu selalu berbau lembab, bahkan di tengah hari yang terik. Campuran aroma masakan murah dari dapur-dapur yang saling berdempetan dan bau pengap dari selokan yang mampat adalah parfum permanen di udara. Di salah satu rumah petak berlantai 2 yang catnya sudah mengelupas, di sebuah kamar berukuran 3 kali 4 meter, Bagas Pramudia melemparkan jaket ojek daringnya yang lusuh ke atas kursi plastik. Wajahnya, yang dulu selalu terawat dan cerah, kini kusam dan dihiasi kerutan lelah yang tidak sesuai dengan usianya. Pesona yang dulu bisa meluluhkan hati wanita telah terkikis oleh kerasnya jalanan dan pahitnya kenyataan. Ia merebahkan diri di atas kasur tipis di lantai,
menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Pintu kamar mandi terbuka. Ranti keluar sambil menggendong Bima, anak laki-laki mereka yang kini berusia hampir 2 tahun. Wajah Ranti pun tak lagi sama. Kepolosan yang dulu ia pamerkan telah berganti dengan gurat-gurat kekecewaan. Ia menatap Bagas dengan pandangan jengkel. Sudah pulang? Uang sewa sudah ditagih lagi sama ibu kos. Susu Bima juga sudah mau habis, kata Ranti. Suaranya ketus. Tidak ada lagi panggilan Mas yang manja, hanya nada tuntutan yang dingin. Aku juga baru pulang. Ran, kamu pikir cari uang di jalan itu gampang? Panas, macet, dimaki-maki pelanggan. Ini hasilnya, kata Bagas sambil melempar beberapa lembar uang 50 ribuan yang lecek ke atas kasur. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar setengah uang sewa. Cuma segini? Ini buat makan besok saja tidak cukup, sergah Ranti. Dulu kamu janji mau kasih aku hidup enak, rumah mewah, mobil. Mana? Yang ada kita sekarang hidup di kandang tikus seperti ini. Jangan mulai lagi, bentak Bagas. Akhirnya bangkit duduk. Matanya menyiratkan kemarahan dan kelelahan yang mendalam. Kalau saja wanita gila itu tidak merusak semuanya, kita tidak akan seperti ini. Ini semua salah dia. Salah dia atau salah kamu yang menipu semua orang? Balas Ranti tak mau kalah. Kamu menipu aku, menipu orang tuaku, dan sekarang kita yang menanggung akibatnya. Pertengkaran seperti ini sudah menjadi menu harian mereka. Cinta yang dulu mereka kira ada, yang sebenarnya hanyalah transaksi nafsu dan keserakahan, telah lama mati. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan saling menyalahkan. Bima, yang merasakan ketegangan di antara kedua orang tuanya, mulai menangis. Bagas mengacak rambutnya dengan frustrasi. Ia bangkit dan berjalan keluar, duduk di bangku kayu reot di depan kamar mereka. Ia menatap gang yang gelap. Di ujung gang, di jalan raya, sebuah mobil sedan Eropa berwarna hitam melintas dengan mulus. Kilau mobil itu seperti belati yang menusuk matanya. Sebuah pengingat menyakitkan akan kehidupan yang pernah ia cicipi dan ia sia-siakan. Ia tidak hanya kehilangan uang dan kemewahan. Ia kehilangan harga diri, kehormatan, dan masa depan. Setiap hari, ia dihantui oleh wajah tenang Alina di hari itu. Wajah yang menyegel takdirnya. Ia terjebak dalam penjara penyesalannya sendiri. Sebuah penjara tanpa jeruji namun tak mungkin ia bisa lari darinya. Dan ia tahu, ia akan mendekam di sana seumur hidupnya. Cahaya keemasan matahari terbenam membanjiri geria tawang Alina, memantul di lantai marmer dan perabotan minimalis. Alina tertawa kecil. Kepalanya bersandar nyaman di bahu seorang pria saat mereka berdua menatap cetak biru besar yang terbentang di atas meja kopi. Pria di sampingnya adalah David, seorang arsitek ternama yang ia temui setahun lalu dalam sebuah proyek kolaborasi properti. David adalah antitesis dari Bagas. Ia tenang, matang, dan mandiri. Ia membangun reputasinya dari nol dengan bakat dan kerja kerasnya sendiri. Ia mengagumi Alina bukan karena kekayaannya, tetapi karena kecerdasan, ketangguhan, dan integritasnya. Aku rasa, jendela di sisi barat ini lebih baik kita perbesar, kata David. Jarinya menelusuri sebuah garis di cetak biru itu. Supaya kita bisa dapat pemandangan matahari terbenam terbaik dari ruang keluarga. Cetak biru itu adalah rancangan sebuah villa di tepi pantai Bali, proyek pribadi mereka. Sebuah tempat peristirahatan yang mereka rancang bersama. Bata demi bata, ide demi ide. Aku setuju, jawab Alina. Matanya berbinar. Dan untuk taman belakang, aku mau ada banyak bunga melati. Aku suka aromanya. Pasti, kata David sambil tersenyum, lalu mengecup puncak kepala Alina. Apapun yang membuatmu bahagia. Ada kehangatan yang nyaman dalam hubungan mereka, sebuah kemitraan yang setara. Tidak ada sandiwara, tidak ada ketergantungan. Hanya ada rasa saling menghormati dan kasih sayang yang tulus. Sesaat, Alina teringat akan masa lalunya. Dulu, ia yang membangun semuanya sendirian. Membangun karir, membangun kekayaan, membangun rumah tangga yang ternyata hanya sebuah ilusi.
Ia adalah satu-satunya pilar yang menopang bangunan rapuh itu. Kini, ia tidak lagi membangun sendirian. Ia membangun bersama seorang mitra sejati. Kenapa melamun? Tanya David lembut, merasakan perubahan suasana hati Alina. Alina menggeleng pelan dan tersenyum. Tidak apa-apa. Hanya merasa bersyukur. Ia tidak lagi memikirkan Bagas atau masa lalunya dengan amarah atau sakit hati. Pengalaman itu telah menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi wanita yang lebih bijaksana. Ia belajar membedakan antara cinta sejati dan ilusi, antara membangun bersama dan dimanfaatkan sendirian. David merangkul bahunya saat mereka berdua berdiri dan berjalan menuju balkon, menatap langit senja yang berubah warna dari oranye menjadi lembayung. Lampu-lampu kota mulai berkelip di bawah mereka seperti hamparan permata. Pemandangannya indah, bisik David. Sangat indah, jawab Alina. Namun ia tidak hanya menatap pemandangan kota. Ia menatap masa depan. Sebuah masa depan yang ia rancang sendiri arsitekturnya, di atas fondasi kejujuran, kepercayaan, dan kebahagiaan yang nyata. Dan kali ini, ia tahu bangunannya akan kokoh selamanya. 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 Kokoh